Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali lagi kita di pagi hari ini dalam renungan pagi kita, renungan harian. Dan kita telah tiba di edisi 27 Oktober tahun 2021. Sekali lagi edisi 27 Oktober tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Yang Teraniaya Menerima Kerajaan. Yang teraniaya menerima kerajaan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hari lepas hari, dan kami boleh ada pada hari ini, hari yang baru. Dan kami percaya Tuhan bahwa akan ada berkat-berkat yang besar yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Dan kami telah memulainya, menerimanya lewat mau datang padamu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah berkat pagi hari ini tidak dibuang percuma, tapi kami akan ambil itu, makan tempat di hati kami, merubah hidup kami, dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati hamba yang membawakan, biarlah Roh Kudus meliputi kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk hari ini edisi 27 Oktober 2021 dengan judul Yang Teraniaya Menerima Kerajaan. Matius 5 ayat 10 ayat inti kita sebagai basis perenungan kita pagi ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Yesus tidak memberikan kepada para pengikutnya harapan untuk mencapai kemuliaan dan kekayaan duniawi, dan memiliki kehidupan yang bebas dari pencobaan. Tetapi Ia memberikan kepada mereka hak istimewa untuk berjalan bersama Tuhan mereka di jalan penyangkalan diri dan celaan, karena dunia tidak mengenal mereka. Dia yang datang untuk menebus dunia yang hilang, dilawan oleh kekuatan musuh Allah dan manusia yang bersatu dalam sebuah persengkokolan yang tidak berbelas kasihan. Orang-orang jahat dan para malaikat jahat mengatur diri mereka sendiri untuk menentang pangeran kedamaian, meskipun setiap kata dan tindakannya mengembuskan belas kasih ilahi, karena dia berbeda dengan dunia, memancing permusuhan pahit. Karena dia tidak akan memberikan izin untuk melakukan nafsu jahat yang berasal dari sifat alami kita. Dia membangkitkan perlawanan dan permusuhan yang paling sengit. Demikian juga dengan semua orang yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus, antara kebenaran dan dosa, kasih dan kebencian, kebenaran dan kepalsuan. Ada konflik yang tak tertahankan. Ketika seorang menghadirkan kasih Kristus dan keindahan kekudusan, ia menarik seseorang dari kerajaan setan, dan pangeran kejahatan bangkit untuk melawannya. Penganiayaan dan celaan menunggu semua orang yang diilhami oleh Roh Kristus. Karakter penganiayaan berubah seiring dengan waktu, tetapi asas roh yang mendasari itu adalah sama yang telah membunuh orang pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Ketika manusia berusaha untuk menyelaraskan diri dengan Allah, mereka akan menemukan bahwa serangan terhadap salib belum berhenti. Kerajaan dan kuasa serta roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang tunduk pada hukum surga. Karena itu, sejauh ini
penganiayaan tidak menyebabkan kesedihan. Penganiayaan harus membawa sukacita bagi para murid Kristus, karena itu adalah bukti bahwa mereka mengikuti langkah-langkah Tuhan mereka. Melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan dalam diri umat pilihannya. Saudaraku, yang teraniaya menerima kerajaan. Artinya bahwa kerajaan Allah, untuk mendapatkan kerajaan Allah bukan dengan mudah-mudahnya kita. Mudah-mudahnya di sini artinya bahwa oleh karena Yesus kita memiliki jalan yang mudah kepada sorga. Tetapi artinya bahwa secara rohani mengikuti jalan Yesus bukan jalan yang mudah. Mengikuti jalan Yesus adalah jalan pengorbanan, adalah jalan via dolorosa. Di sana ada penganiayaan. Karena kita mau membela kebenaran, kita harus teraniaya. Oleh karena itu, membela kebenaran, kita harus dihina. Ada banyak sekali orang yang oleh karena membela kebenaran, dia dibuang oleh orang tuanya. Dia tidak dianggap anak lagi oleh orang tuanya. Dan itu yang disebut dengan teraniaya karena menerima kebenaran. Tetapi gantinya kita kehilangan kerajaan Allah. Justru dengan teraniaya, dengan penderitaan, dengan pengorbanan di atas dunia ini, kita akan mendapatkan kerajaan Allah itu. Artinya bahwa jalan menuju kepada kerajaan Allah bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang gampang-gampang, bukan jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi jalan menuju ke sana adalah jalan yang sempit. Sedikit orang melaluinya. Orang lebih banyak pilih jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan yang menyenangkan. Orang akan jarang memilih jalan yang sempit. Panggilan kepada kita hari ini, kita mau pilih jalan yang lebar atau kita mau pilih jalan yang sempit. Hati-hati dengan jalan kita. Hati-hati dengan cara beragama kita. Apakah sudah benar agama kita? Atau kita mau ukur cara beragama kita dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Karena hanya dengan Alkitab kita dapat menemukan jalan yang sebenarnya. Dan jalan yang sebenarnya itu adalah jalan yang begitu banyak penderitaan, begitu banyak aniaya. Mungkin hari ini kita masih hidup sukacita, masih senang, tidak ada teraniaya. Tetapi ada waktunya di mana pilihan-pilihan kita akan menyebabkan kita ketika mencintai Yesus, kita ditolak oleh dunia ini. Kita mau pilih yang mana? Kita mau senang sekarang atau kemudian kita susah kemudian, atau kita mau pilih susah sekarang tetapi senang kemudian? Jawaban ada pada kita masing-masing hari ini. Tetapi ajakan saya, mari kita hidup dengan Yesus, hidup dalam jalan-jalan pengorbanan, hidup dalam jalan-jalan penderitaan. Karena suatu saat kita akan menerima kehidupan abadi, kekal abadi, sukacita abadi, kebahagiaan abadi dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam setiap tanggung jawab kami, pekerjaan kami, tantangan kami hadapi, Tuhan ada di sana dan tidak meninggalkan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.